Si Hao benar-benar ingin mengutuk. Apakah orang ini benar-benar menginginkan wajah? Ini jelas merupakan orang besar, terlebih lagi seorang ahli super yang sangat hebat yang memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk tertinggi, namun dia datang untuk menyakiti generasi muda. Hah, tidak mau bicara? Anak muda ini tampaknya cukup keras kepala. Namun, aku cukup suka merombak, di masa depan, tubuhmu akan menjadi figur terpenting dari satu generasi. Kata Feng Zhao, sambil tersenyum tipis. Saat ini, dia benar-benar memperlakukan Si Hao seperti barang, tidak takut akan hal tak terduga yang terjadi. Dengan seseorang sekuat dia di sini, siapa yang bisa melawannya? Kau benar-benar tercela, kata Si Hao. Benarkah? Tidak ada seorang pun yang pernah berkata seperti itu kepadaku sebelumnya, mereka semua memanggilku Tuan Angin. Senyum tipis tersungging di wajah Feng Zhao, tenang dan tidak gentar, tidak terburu-buru untuk bertindak. Munafik, tak tahu malu, umpat Si Hao. Paman Angin ke-6, ini tidak terlalu bagus, kan? Yao Yu berbicara, mencoba menasihati agar tidak melakukan ini. Itu bukan demi Si Hao, tetapi lebih karena dia tahu bahwa setelah Si Hao menjadi yang pertama, dia dan Xuan Kun akan menjadi yang kedua dan ketiga. Sampai-sampai akhir hidupnya mungkin lebih menyedihkan. Dia tahu betapa jarangnya penampilannya terlihat. Baru saja, mata ahli dari klan angin ini merah membara, membuatnya gelisah. Apa yang tidak bagus? Aku benar-benar menghargai bakat. Feng Zhao berkata sambil tersenyum. Kita telah mengolah 3 untai energi abadi, tidak banyak yang dapat ditemukan bahkan di 9 langit 10 bumi. Jika kita menghilang pada saat yang sama, pasti akan ada gangguan besar. Kata Xuan Kun. Oh, tapi apa hubungannya denganku? Siapa yang tahu kalau aku datang ke sini? Feng Zhao tampaknya tidak keberatan, lalu dia melihat ke arah Feng Xingtian dan berkata, mungkin aku harus menghapus ingatan keponakanku ini juga, supaya lebih aman. Feng Xingtian tercengang. Paman klan ini benar-benar sangat berhati-hati. Dunia akan menjadi kacau. Melakukan hal-hal seperti ini, apakah kamu tidak takut memancing kemarahan publik? Kamu harus mengerti bahwa kita harus berjuang mati-matian di perbatasan terpencil, melawan musuh sejati. Jika kita mati dengan tragis di tanganmu, apakah kamu punya hati nurani? Yao Yu mencaci maki. Dunia ini akan menjadi kacau, tidak ada yang bisa menghentikannya. 9 langit dan 10 bumi akan hancur, keluarga-keluarga besar akan menjadi debu, dan masih tidak bisa lepas dari takdir era agung kuno abadi. Feng Zhao berkata, sangat dingin, matanya dalam saat dia berkata, kalian semua tidak perlu khawatir, aku akan memastikan untuk memanfaatkan kalian semua untuk menciptakan beberapa ahli yang luar biasa. Tidak perlu pergi ke perbatasan Desolate, cukup lindungi aku dan beberapa anggota klan dan itu sudah cukup. Kau benar-benar hina, bertindak begitu egois tanpa peduli pada situasi umum, apa kau tidak takut dengan murka surga, tegur Yao Yu. Saat semua orang sedang berbicara satu sama lain, kesadaran Si Hao memasuki Kuali, berkomunikasi dengan Kaisar Kupu-Kupu. Kuali itu memberitahunya sebuah informasi yang mencengangkan. Sudahlah, kita akhiri saja semuanya di sini. Aku tidak punya kesabaran untuk berbicara terlalu banyak kepada kalian semua. Ini sudah fase terakhir dunia ini, hampir semua makhluk musnah, tidak banyak yang tersisa. Apa gunanya berurusan dengan makhluk-makhluk dari sisi lain? Sama sekali tidak berguna. Kita tetap akan kalah pada akhirnya, bumi yang terlantar akan berlumuran darah. Feng Zhao berbalik, berjalan ke arah Si Hao lagi, berkata, di dunia yang kejam seperti ini, masih memikirkan kebenaran, sungguh menggelikan. Manusia itu egois, hanya bertahan hidup yang nyata. Kau akan menanggung amukan surga. Si Hao menatapnya. Murka surga. Itu hanya lelucon. Apa yang bisa dilakukannya? Feng Zhao tertawa terbahak-bahak, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Kemarahan surga yang kumaksud bukanlah apa yang disebut langit, melainkan sebuah metode yang dapat menghancurkanmu, sebuah kekuatan yang dapat membuatmu takut, kata Si Hao. Pada saat kritis ini, dia tidak terburu-buru atau tidak sabar, sebaliknya menatap pihak lain dengan ekspresi dingin, sangat tenang. Hah, kalau begitu datanglah dan hancurkan aku. Tolong undanglah apa yang disebut murka surga ini. Sekarang, tunduklah padaku dan makmurlah, atau lawanlah aku dan binasa.
Tidak ada yang bisa dikatakan oleh generasi muda sepertimu yang berguna. Feng Zhao berbicara dengan sangat mendominasi. Angin sepoi-sepoi yang sejuk muncul tak jauh dari sana. Bintik-bintik cahaya warna-warni yang membawa keberuntungan muncul dari kolam spiritual itu, kabut menyebar keluar. Jangan bilang kupu-kupu abadi yang membusuk ini masih memiliki beberapa kelainan. Feng Zhao berkata pada dirinya sendiri, menatap ke sana. Kemudian, dia melihat ke arah Si Hao, berkata, kamu, pergilah lihat. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menatapnya, lalu berjalan mendekat. Bawa keluar kupu-kupu kuno itu. Feng Zhao memerintahkan. Itu adalah ahli yang tak tertandingi, mungkin di dalamnya ada buku Dao, artefak abadi, dan hal-hal lainnya. Feng Zhao sudah menantikannya sejak lama, berharap untuk mendapatkan sesuatu. Si Hao tidak menjawab, lalu berdiri di dekat kolam kuno itu. Meskipun kamu telah mengolah 3 untai energi abadi, memiliki bakat luar biasa, kamu hanyalah seekor anak burung, terlalu lemah untuk melawan angin, namun kamu berani menentang keinginanku? Hanya orang bodoh yang tidak mengerti perbedaan antara hidup dan mati. Wajah Feng Zhao berubah muram. Dia mengangkat tangannya, meraih Si Hao. Jika dia dibawa keluar, pasti akan ada banyak penghinaan dan penyiksaan. Namun, tepat pada saat itu, awan dan kabut membubung dari dalam kolam itu, membawa aura yang membusuk. Seekor kupu-kupu kuno bangkit, dikelilingi oleh kekacauan purba. Ia bergegas menuju tangan itu. Terlalu cepat, mustahil untuk bereaksi. Hong! Terdengar suara keras. Kabut abadi membumbung. Tangan itu meledak, dihantam oleh kupu-kupu kuno itu, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Perubahan ini sungguh mengejutkan. Semua orang yang hadir tercengang. Adapun Feng Zhao, wajahnya pucat pasi, darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya yang patah. Dia cepat-cepat mundur, tidak percaya apa yang sedang terjadi. Setelah bertahun-tahun, kultivasinya terus berkembang, dan kini dikenal sebagai penguasa angin, statusnya pun menjadi sangat dihormati. Berapa banyak orang yang bisa melukainya seperti itu? Seekor kupu-kupu yang membusuk benar-benar mematahkan tangan kanannya. Pada pergelangan tangan Feng Zhao yang patah, tulang-tulangnya tumbuh kembali, dagingnya beregenerasi. Ketika seseorang berkultivasi hingga tingkatnya, tubuhnya dapat pulih dengan cepat. Tangan kanannya akan segera pulih. Terlebih lagi, Feng Zhao dengan cepat mundur, mencari medan yang menguntungkan, mencoba memperlebar jarak antara dirinya dan kupu-kupu kuno itu. Perubahan mendadak ini benar-benar membuatnya sangat takut. Bahkan Yao Yu dan Xuan Kun pun terkejut. Segalanya terjadi terlalu cepat. Hanya seekor kupu-kupu kuno yang membusuk, kupikir itu semacam artefak ajaib. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku sekarang? Tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi. Wajah Feng Zhao muram. Terluka tadi benar-benar tidak terduga. Kalau begitu, silakan serang aku sesuka hatimu, kata Si Hao. Dasar bodoh, kau tidak akan pernah mengerti betapa besar perbedaan di antara kita. Hanya benda mati, tidak akan bisa menunjukkan efek aneh apapun. Feng Zhao berbicara. Dia mengambil tindakan lagi. Namun, perubahan yang mengejutkan terjadi lagi. Kupu-kupu yang membusuk itu sangat cerdik, segera bergerak melalui kekosongan, bergegas untuk menabraknya. Feng Zhao merasa khawatir. Bahkan orang sekuat dia pun mundur, merasa gelisah. Namun, kupu-kupu kuno yang telah mati selama bertahun-tahun itu, saat ini, tampaknya telah mengembangkan kehidupan. Ia dengan lembut mengembangkan sayapnya, dan kemudian dunia segera terbelah. Tidak bagus, teriak Feng Zhao. Hal semacam ini terlalu menakutkan, terlalu misterius dan aneh. Ketika kupu-kupu kuno itu mengepakkan sayapnya, helai demi helai energi abadi dilepaskan. Kekuatan semacam itu tak tertandingi, bahkan membuat seseorang sekuat dia menggigil dalam hati. Hanya saja, ia tidak begitu mengerti bagaimana mayat yang membusuk bisa memperlihatkan kecemerlangan saat ia masih hidup, masih memiliki kesadaran. Mungkinkah ia masih hidup? Hong! Ketika kupu-kupu kuno yang membusuk ini menggerakkan sayapnya, langit dan bumi terbelah, menyebabkan Feng Zhao batuk dan mengeluarkan banyak darah, wajahnya menjadi pucat. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah kecepatan kupu-kupu ini terlalu cepat. Ia menjatuhkan diri dan menutupi Feng Zhao di bawahnya. Ah! Keduanya saling bersentuhan, saling bertabrakan. Feng Zhao menjerit dengan keras. Awalnya dia adalah orang yang sangat kuat,
sangat kuat hingga tingkat yang mengkhawatirkan, tetapi sekarang, dia berada dalam situasi yang menyedihkan dan tak berdaya. Setelah kupu-kupu purba itu menyerangnya, ia langsung hancur berkeping-keping. Ia tidak sanggup menahan tekanan seperti itu, tidak sanggup menahan serangan mengerikan itu. Kupu-kupu kuno itu tampak seperti membusuk, tetapi memiliki energi Dao abadi. Sebelumnya, ia adalah makhluk yang tidak dapat mati, tetapi meskipun mati, tubuhnya masih memancarkan kekuatan Dao abadi. Akibatnya, tidak ada makhluk di dunia ini yang dapat menahan kekuatannya. Bagaimana bisa seperti ini? Itulah geraman marah terakhir Feng Zhao yang tidak rela. Kemudian, tubuhnya mulai terbelah, terus-menerus hancur. Setelah disambar kupu-kupu yang membusuk, seluruh tubuh Feng Zhao membusuk, meledak dengan suara gong. Bahkan roh primordialnya pun tak mampu lolos, dihantam oleh kupu-kupu purba itu, dan mati di sini. Orang-orang yang tersisa ketakutan. Ini semua tak terbayangkan. Feng Zhao yang tadinya bersikap sangat mendominasi, mati dalam sekejap mata, menjadi mayat. Sungguh aneh. Pada saat yang sama, mereka berkeringat dingin. Seseorang yang sekuat itu lenyap begitu cepat, tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kekuatan abadi itu. Setelah membunuh Feng Zhao, kupu-kupu purba itu kembali ke kolam, jatuh ke dalam, dan menjadi tidak aktif lagi. Apa yang sedang terjadi? Yao Yu dan Xuan Kun sama-sama tercengang. Tak lama kemudian, mereka tahu bahwa ini pasti akan menimbulkan badai besar. Raja Angin meninggal. Jika berita ini tersebar, pasti akan terjadi ledakan dahsyat, mengguncang seluruh surga yang tak terukur. Itu karena status orang ini di klan angin sangat tinggi, memiliki kualifikasi untuk mewarisi sekte tersebut. Paman ke-6, teriak Feng Xingtian. Baginya, ini hanyalah mimpi buruk. Seekor kupu-kupu busuk langsung membunuh sosok yang sangat kuat, menyebabkannya meledak. Itu terlalu tidak realistis. Hong. Segera setelah itu, Si Hao mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, menyerbu dengan penuh niat membunuh ke arah Feng Xingtian. Selama waktu itu, selain Si Hao, tidak seorang pun memperhatikan seekor kupu-kupu emas kecil memasuki kolam itu, mendekati kupu-kupu purba itu. Baik Yao Yu maupun Xuan Kun tidak mengambil tindakan, keduanya hanya menonton dari samping. Itu karena mereka merasa terlalu sulit untuk tenang. Penguasa angin tewas dengan cara yang sangat aneh, dan meledak di tempat. Feng Xingtian sangat kuat, tetapi ia menderita luka serius. Sekarang setelah ia melihat pamannya sendiri jatuh, pikirannya menjadi kacau. Ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam semua aspek selama pertempuran ini, kehilangan inisiatif. Akhirnya, seni surgawi 6 reinkarnasi Dao digunakan. Feng Xingtian terluka parah. Sebuah tinju menghantam tubuhnya, sebuah lubang berdarah besar yang menembus tubuhnya muncul, bagian depan dan belakang bersinar. Tubuhnya kemudian mulai hancur dan akhirnya hancur. Ekspresi wajah Feng Xingtian membeku, mulutnya terbuka lebar. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetesan darah terus mengalir keluar. Terlebih lagi, seluruh bagian tubuhnya mulai rusak, darah merah tua berceceran keluar. Pemandangan yang mengejutkan. Ia tak ada lagi, berubah menjadi tumpukan darah dan tulang, lalu mati begitu saja. Si Hao terkejut. Seni surgawi kuno 6 reinkarnasi Dao ternyata sangat kuat. Serangan ini sangat mendominasi, membunuh seorang jenius yang mampu mengubah langit. Tidak jauh dari sana, Putri Yao Yu dan Xuan Kun terkejut. Seorang berbakat surgawi dengan 3 untai energi abadi mati begitu saja? Sungguh mengejutkan. Ini bukan masalah kecil, pasti sesuatu yang akan mengguncang surga yang tak terukur. Feng Xingtian yang sangat berbakat layu begitu saja. Sepotong tulang emas berkelap-kelip di dalam darah, hendak melesat ke langit dan pergi. Si Hao terkejut. Ia mengeluarkan kilatan petir yang berubah menjadi Suani. Petir itu meraung, melemparkan dirinya sendiri, dan mencegat potongan tulang emas itu. Hanya saja, potongan tulang ini agak aneh, tiba-tiba menerobos Suani, lalu bergegas naik lagi, hendak melarikan diri dari istana bawah tanah dan meninggalkan jurang ini. Putri Yao Yu mengambil tindakan, menciptakan bola cahaya bulan yang lembut, menuangkannya ke simbol potongan tulang itu, membuatnya lamban lagi. Hong! Xuan Kun juga mengambil tindakan, kedua tangan membentuk jejak, menghasilkan cahaya yang meluap dan menyegel simbol ini. Si Hao tentu saja mengerti apa ini, pasti simbol penyelamat hidup, harta rahasia yang diberikan oleh lembaga Dewa Surgawi.
Dia tidak pernah menyangka itu berbeda dari milik murid-murid biasa. Si Hao menunjukkan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. 6 lubang hitam muncul, saling berayun dan melilit, segera mengunci simbol tulang itu, lalu menghancurkannya menjadi bubuk halus. Terdengar teriakan memilukan hati, dan Feng Xingtian benar-benar terjatuh, tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Si Hao berdiri di tempat tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Seorang makhluk muda yang memiliki 3 untai energi abadi dibunuh olehnya begitu saja, rasanya agak tidak nyata. Apakah karena seni surgawi 6 Dao reinkarnasi terlalu kuat, atau apakah Feng Xingtian terlalu lemah? Ini adalah pertama kalinya Si Hao membunuh seorang individu yang memiliki 3 untai energi abadi. Jika berita itu tersebar, ini akan menimbulkan gelombang besar, semua pihak akan sangat terkejut. Terlalu lemah, mungkinkah Feng Xingtian hanyalah seorang pemuda berbakat yang dibina melalui metode aneh? Apakah yang disebut 3 untai energi abadi itu dilucuti dari orang lain, tidak diolah sendiri, kata Si Hao. Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, Putri Yao Yu dan Xuan Kun keduanya terdiam. Kemudian, keduanya berpisah darinya, tetap waspada. Itu karena ini adalah individu yang berbahaya. Dia membunuh Feng Xingtian, efeknya bertahan lama dan hebat. Tentu saja, ada juga Dewa Angin, yang bahkan lebih kuat. Dia adalah seseorang yang mungkin akan menjadi makhluk tertinggi di generasinya, namun dia meninggal secara misterius di sini. Bagaimana kita akan menjelaskan kejadian di sini? Tanya Putri Yao Yu, menatap 2 genangan darah di tanah. Asal-usul mereka berdua sangat hebat, jika berita itu sampai tersebar, pasti akan menimbulkan badai besar. Meskipun Dewa Angin meninggal di sini, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia datang ke sini, kata Xuan Kun. Benar. Si Hao mengangguk, merasa sangat puas dengan penjelasan ini. Penguasa angin memiliki kedudukan terhormat. Dia mengalami hal semacam ini di sini, dan jika berita itu tersebar, akan ada masalah besar. Bahkan Putri Yao Yu, Xuan Kun, dan Si Hao akan diselidiki secara ketat. Itulah sebabnya mereka tidak ingin membocorkan masalahnya. Saat ini, kolam suci itu terbelah, mengeluarkan suara ini, yang menarik perhatian ketiga orang itu. Mengapa kupu-kupu kuno itu akan terbelah? Ekspresi Putri Yao Yu berubah. Simbol-simbol mulai bersinar di sekitar tubuh kupu-kupu yang membusuk itu. Retakan demi retakan muncul satu demi satu, lalu hampir hancur berkeping-keping. Sayangnya tidak ada buku Dao atau senjata abadi, membuat mereka cukup kecewa. Si Hao adalah satu-satunya yang tergerak, karena kupu-kupu kaisar sedang berubah. Ia bersembunyi di dalam, menyerap aura Dao abadi kupu-kupu yang membusuk itu, mengalami perubahan yang mencengangkan. Kenyataannya, alasan mengapa dia mampu membunuh penguasa angin adalah karena kupu-kupu kaisar. Kupu-kupu itu dapat berinteraksi dengan kupu-kupu kuno itu, memahami berbagai hal. Kupu-kupu purba itu mati secara alami, tetapi ia masih memiliki naluri bertarung, sangat menakutkan. Sementara itu, kupu-kupu kaisar merupakan spesies yang sama dengannya, sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan apa yang terjadi tadi. Putri Yao Yu dan Xuan Kun menatap kupu-kupu kuno yang retak itu. Akhirnya, mereka menghela napas. Ketika mereka melihatnya perlahan membusuk, esensi spiritualnya berhamburan, mereka dengan tegas berbalik, dengan cepat bergegas ke kedalaman istana bawah tanah. Itu karena mereka tahu bahwa daging makhluk yang disebut abadi itu sudah habis, tidak menyisakan peluang apapun. Daripada membuang-buang waktu di sini, mungkin lebih baik bagi mereka untuk bergegas ke kedalaman bawah tanah dan mencari peluang lain. Putri Yao Yu dan Xuan Kun bergerak bersama, menghilang dari tempat ini, jelas masih merasakan rasa takut yang menahan terhadap Si Hao, takut dia akan menyerang mereka. Si Hao berdiri di tempatnya tanpa bergerak, dengan tenang menunggu Kaisar Kupu-Kupu kembali. Apakah mereka berdua menemukan Kaisar Kupu-Kupu? Si Hao mengerutkan kening. Dia tidak yakin. Ketika mereka berdua pergi, di dalam kolam berharga yang terbelah itu, kupu-kupu kuno itu mulai membusuk semakin jauh, hancur semakin cepat. Ada beberapa tempat yang berubah menjadi darah kental dan abu terbang. Kaisar kupu-kupu merasakan sesuatu, dan mendapati bahwa mereka berdua telah pergi. Maka tubuhnya mulai bersinar cemerlang, bersinar seperti lampu abadi, berkobar dengan cemerlang. Aura Dao abadi yang terkandung di dalam kolam itu melonjak keluar bersama tubuhnya, yang disebut kekuatan rahasia yang mengalir keluar. Ini terutama terjadi dengan bola darah sejati emas yang bahkan lebih memasuki tubuhnya.
Tentu saja, itu bukan penggabungan, melainkan disegel sementara dalam dagingnya. Butuh waktu sebelum benar-benar disempurnakan dan diserap. Bahkan Si Hao sedikit tercengang. Ini adalah jenis keberuntungan alami yang luar biasa. Tak diragukan lagi, jika yang lain ada di sini, mereka pasti akan iri. Ini adalah darah yang ditinggalkan oleh makhluk yang berumur panjang, dan sekarang, darah itu menyatu dengan darah generasi selanjutnya. Ini adalah warisan yang merupakan garis keturunan Kaisar Kupu-Kupuku yang diwariskan melalui darah. Kaisar Kupu-Kupu mengirimkan suara kepada Si Hao. Si Hao sedikit tersentuh. Kaisar Kupu-Kupu pasti akan menjadi lebih kuat karena ini, prestasinya di masa depan tidak dapat diukur. Aku menyerap sisa energi Dao abadi, jadi tubuhku akan mengalami transformasi dan perubahan lagi, harus tidur lagi. Kata Kaisar Kupu-Kupu. Si Hao terkejut. Orang ini baru saja sadar, tetapi akan tertidur. Berapa lama lagi dia akan tertidur? Ia membawa dua orang kawan, satu adalah batu penyerang ilahi, dan satunya lagi adalah kupu-kupu kaisar ini, keduanya selalu tidur, tidak diketahui kapan mereka akan menyelesaikan transformasi terakhir mereka. Jelaslah bahwa begitu mereka dihidupkan kembali, mereka pasti akan mengalami perubahan yang mencengangkan. Si Hao tidak membuang waktu di sini. Dia juga bergegas ke kedalaman istana bawah tanah. Setidaknya ada sebatang obat ilahi di sini, dan jika dia bisa menemukan buku-buku Dao lainnya, artefak abadi, dan hal-hal lainnya, maka peluangnya akan lebih besar. Tempat ini dingin dan suram, sunyi tanpa suara. Tempat itu terlalu terpencil dan dingin tanpa sedikit pun aura. Pohon-pohon tua memenuhi tempat ini, menenggelamkan banyak bangunan. Si Hao bagaikan hantu saat ia berkelana di sini, masuk dan keluar bangunan kuno satu demi satu. Sayangnya, semua istana itu kosong melompong. Ada artefak dan sisa-sisa kerangka yang rusak, tetapi semuanya sudah lama membusuk, tidak ada yang berharga. Jelaslah bahwa tempat ini sebelumnya telah disapu, dibersihkan. Medan perang abadi, pertempuran yang terjadi di sini sungguh mengejutkan. Orang-orang dari era kuno abadi dikalahkan, semua gua mereka dijarah, sebagian besar harta karun dibawa pergi. Si Hao menghela napas, merasakan gelombang ketidakberdayaan. Pasti ada musuh yang menguasai metode rahasia kuno abadi di dunia lain. Bagaimana mereka bisa menang di masa depan? Perlu diingat bahwa di era besar terakhir, mereka meraih kemenangan telak yang membuat orang-orang di dunia ini putus asa. Jika mereka mampu memperoleh semua jenis harta karun dari era besar itu setelahnya, maka sungguh sulit membayangkan bagaimana orang-orang di sisi perbatasan sunyi ini akan melawan. Tak heran rekaman di berbagai sisa-sisa semuanya begitu menyedihkan, terasa seperti semua harapan telah hilang, terlalu sulit untuk dilawan oleh generasi mendatang. Ini bukan tanpa alasan. Mungkin hanya dengan membangun sistem kultivasi baru dan melampauinya, serta menempuh jalan yang berbeda, kita bisa menang, kata Si Hao. Saat berjalan di antara bangunan-bangunan kuno itu, dia tidak menemukan barang berharga apapun. Akhirnya, dia tiba di bagian terdalam, melihat istana pusat. Istana ini sangat besar, bagaikan puncak gunung yang menjulang tinggi. Istana ini menjulang tinggi, dan meskipun sebagian besarnya ditutupi oleh tanaman merambat, tetap saja sulit untuk menyembunyikan kemegahan dan kemegahannya. Dengan suara, "Shua," Si Hao masuk. Tiba-tiba ada gumpalan energi kacau di sini. Orang bisa melihat betapa tidak biasa tempat ini. Dia mendengar teriakan Yao Yu dan Xuan Kun. Kedua orang itu ada di sana, tanpa diduga mengejar sebatang obat ajaib. Itu adalah anggrek daun api, seluruhnya berwarna merah tua, seolah-olah ada api yang membakar di sekitarnya. Anggrek itu memancarkan cahaya keberuntungan, melepaskan esensi spiritual. Ini adalah batang obat ajaib yang sebelumnya telah tercatat dalam buku tulang, sangat terkenal. Hanya saja, setelah waktu yang tak terbatas berlalu, batang itu tidak pernah terlihat lagi. Tak seorang pun dari mereka menduga akan menemukan batang di sini. Meskipun obat-obatan ilahi tidak seunik obat-obatan umur panjang, jumlahnya tetap tidak terlalu banyak, setiap jenis hanya memiliki 3 atau 4 batang. Anggrek daun api berwarna merah tua seperti giok, cahaya api meluap darinya. Dari waktu ke waktu, ia memasuki tanah, kecepatannya sangat cepat. Meskipun keduanya sangat kuat, mereka tetap tidak dapat menangkap tangkai obat ini. Si Hao melangkah maju, juga ingin menangkapnya, tetapi dia pernah mendengar bahwa selama itu adalah obat dewa,
Begitu akarnya mendarat di tanah, ia akan menyatu dengan tanah, sulit untuk ditangkap. Sepertinya rumor tersebut mempunyai sejumlah alasan yang kuat, kalau tidak, mengapa keduanya tidak dapat menangkapnya? Xiao juga mengambil tindakan. Benar saja, saat akarnya tertanam di tanah, akarnya langsung menghilang, tidak tertangkap. Lalu, ia muncul lagi, seolah-olah sengaja memprovokasi mereka. Hah! Xiao terkejut. Dia merasakan aura yang familiar dari istana. Itu milik makhluk tanpa kepala itu. Mungkinkah obat ajaib itu memancing mereka, berharap mereka akan tinggal di sana untuk waktu yang lama? Itu karena makhluk tanpa kepala itu akan kembali, dan ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao menghentikan gerakannya untuk sementara, menatap ke kedalaman yang menjulang tinggi seperti gunung. Ada sebuah altar di sana, di atasnya disusun kotak-kotak berharga dan barang-barang lainnya. Akan tetapi, terlepas apakah itu kotak harta karun atau benda temuan lainnya, tidak satu pun di antaranya merupakan artefak berharga, hanya hiasan yang cantik. Kotak berharga yang menarik perhatian itu tampaknya berisi benda langka, tetapi sekarang, tidak ada apapun di dalamnya. Xiao berjalan mendekat. Setelah kotak harta karun itu dibuka, dia melihat alur seukuran telapak tangan. Dari bentuknya, itu pasti kunci. Hal ini membuatnya merasa aneh. Sebenarnya ada sebuah kunci yang tersimpan di dalam kotak terindah di altar besar di dalam istana pusat. Tentu saja, kunci itu sudah lama dihapus. Permukaan altar ini penuh dengan retakan, dan kondisinya sangat buruk. Xiao membuka mata langitnya, dengan hati-hati mencari-cari. Namun, dia tidak menemukan apapun. Ini hanyalah istana kuno yang terbengkalai. Mereka berdua masih mengejar obat ajaib itu. Mereka sudah datang ke sini sebelum Xiao, tetapi saat itu, keduanya tidak tenang. Peng! Xiao ingin memindahkan altar yang retak ini, melihat apakah ada sesuatu di bawahnya. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa altar itu sangat kokoh. Ia menghabiskan banyak tenaga, dan baru kemudian ia memindahkannya. Altar itu pun dipindahkan ke samping. Selama proses ini, semakin banyak retakan muncul di altar. Hah! Tiba-tiba, Xiao terkejut. Ketika dia kehabisan tenaga untuk menyingkirkan altar, melalui celah-celah, dia menemukan bahwa ada kunci tulang putih di dalam altar, dipoles dari tulang putih yang berkilauan. Hal ini membuat Xiao bingung. Baru saja, dia telah memeriksa tempat ini dengan mata surgawinya tetapi tidak merasakan apapun. Mengapa dia bisa melihatnya sekarang? Tak lama kemudian, dia terkejut. Ini seharusnya kunci tulang yang awalnya disucikan di altar, bukan?